pagi. Ya, saya Ajeng. Saya tahun ini berumur 20 tahun dan saya kok ngerasa Tuhan memasuki 20 tahun ini saya kok ngerasa ada satu paranoid di dalam otak saya dan saya tuh ngerasa kayak saya waktu saya mau tanggal 19 Februari saya mau memasuki umur 20 tahun, saya tuh takut dan saya tuh Tuhan, kok kayaknya angka 20 tahun tuh serem banget padahal baru 20 tahun ya. Tapi udah takutnya setengah hidup gitu ya, udah Tuhan tolong Tuhan. Dan apalagi waktu saya berdoa, waktu saya meluangkan waktu untuk berdoa cari Tuhan. Hari itu Ibu Nita suruh udah kamu doa lagi di provinsi, kamu doa cari Tuhan. Dan saya ke dapur, saya doa dan Tuhan tuh hadir gitu. Tapi yang membuat saya rada gimana gitu ya, itu Tuhan itu hadir bukan dengan yang saya expect bakal dikasih cinta, hari itu saya nangis dan Tuhan tuh cuman ngomong gini, pikul kuk yang kupasang, sebab itu enteng dan sebab itu ringan dan enak. Dan saya udah tahu Tuhan memasuki 20 tahun ini berarti bersama dengan engkau dan 0 less of me, itu yang saya dapat. Tapi hari ini bukan itu yang saya mau share. Memasuki 20 tahun ini saya merasa masalah demi masalah yang saya hadapi itu makin lama makin besar. Dan saya tuh kayak aduh Tuhan tolong aku gak bisa kalau aku berjalan sendiri. Dan tiba-tiba Tuhan kasih sebuah perenungan, Tuhan kasih sebuah kata hari itu. Tuhan berkata the songs of deliverance, boleh. The songs of deliverance. Dan waktu saya melihat gelombang masalah, saya melihat apapun lah tantangan demi tantangan, kemustahilan demi kemustahilan. Tuhan tuh cuman kasih the songs of deliverance. Tuhan gak kasih jawaban langsung, Tuhan gak kasih 1 tambah 1 sama dengan gitu, enggak. Tuhan gak kasih final answernya, enggak. Tapi Tuhan kasih yang yaitu the songs of deliverance. Dan saya mulai pelajari apa sih Tuhan yang Engkau mau bicara tentang the songs of deliverance ini. Next slide. Dikatakan the songs of deliverance itu adalah sebuah kuasa, the power being put on human lips. Kuasa yang diletakkan dalam lidah bibir manusia. Makanya hari itu di Mazmur 51 ayat 15 Daud berkata, unlock my heart, unlock my lips, and I will overcome with joyous praise. Daud tuh berkata, Tuhan buka hatiku nih, supaya hatiku tuh dapat percaya. Buka lidah bibirku, supaya aku ini dapat menyanyikan sebuah nyanyian yang akan mengalahkan setiap musuh-musuh. Dan ini yang menjadi rema Tuhan, saya tuh terus berdoa Tuhan unlock my heart. Seberapapun besar masalah yang saya hadapi, seberapapun gelombang masalah yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini, minta Tuhan untuk unlock our hearts, untuk unlock our lips, supaya kita ini bisa overcome, supaya kita ini bisa mengatasi, menaklukkan dan memenangkan itu dengan sebuah sorak-sorai. Next slide. Di Mazmur 32 ayat 7 dikatakan seperti ini. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Tapi dikatakan seperti ini. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Dan ada kata selah di setelah itu. Dan ini yang Tuhan ajari ke saya, ini yang menjadi rema buat saya. Hari itu setelah kata songs of deliverance ada sebuah kata selah. Kita tahu bahwa selah itu adalah sebuah jeda yang suka ada di Mazmur kalau sering memperhatikan.
Di Mazmur setiap kali Daud bermazmur, mungkin awalnya dia bermazmur dengan ketakutan, tiba-tiba ada kata selah. Dan waktu kata selah itu tiba-tiba nyanyian Daud tuh berubah. Karena apa? Selah itu artinya sebuah jeda yang diambil di dalam hadirat Tuhan. A pause in his presence. Dan Tuhan tuh bilang gini, selah itu menjadi waktu di mana aku menyatakan diriku. Waktu setiap kali Daud menaikkan sebuah mazmur. Mungkin hari itu yang Daud naikkan masih mazmur yang, aduh Tuhan, kadang kita sulit sekali ya kalau misalnya kita lagi mood yang gak enak, terus kita disuruh bermazmur tuh susah gitu. Tapi hari itu apapun yang Daud sedang alami, dia lagi lari, dia lagi takut, dia memilih untuk menaikkan sebuah mazmur. Dan itu terus sampai akhirnya ada kata selah. Dan waktu kata selah Tuhan menyatakan dirinya dan tiba-tiba ada sebuah perubahan dari mazmur yang Daud nyanyikan. Mari kita sama-sama belajar. Apa sih yang terjadi waktu selah ini? Apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ada kata selah? Saat kita menaikkan pujian dan kita mengalami selah dalam hidup kita. Sama-sama boleh ditampilkan ayatnya di 1 Samuel 16 ayat 23. Ya. Dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saya pikir awalnya ini sebuah momen dimana mungkin Saul hari itu kerasukan yang saya tuh pernah, mungkin kesaksian sedikit, saya ada di provinsi, tiba-tiba ada orang yang datangin Ibu Nita minta didoakan, dan tiba-tiba orang ini poses gitu ya, keluar. Saya tuh perlahan mundur, saya takut. Jadi Ibu Nita doain sendiri, saya takut. Terus tiba-tiba dia manifest, saya mundur. Sampai aduh ini sembunyi aja gitu. Saya takut, awalnya saya pikir seperti itu, kerasukan. Tapi tiba-tiba di versi The Message dikatakan moodiness. Ternyata kita juga sangat bisa dirasuki dengan moodiness atau mood-mood yang gak jelas. Kita sering dengar kata MMGJ. Marah-marah gak jelas, males-males gak jelas, menghilang gak jelas ya. Ditanyain ini di mana ya? Gak masuk kantor, seharian hilang gak jelas. Dan setiap kali mungkin kita ini sedang mengalami mood-mood yang mencoba untuk kita lagi ngalamin mood demi mood yang gak jelas. Kadang tuh kita seperti ini, kalau misalnya hatinya lagi gak enak gitu, mungkin habis marah, habis apapun itu, kita akan berkata, udah jangan aku dulu yang nari, kamu aja yang nari. Aku gak mau mimpin pujian penyembahan dulu, aku habis marah. Dan seringkali kita memberikan excuse demi excuse untuk mengambil kecapi. Tapi hari itu waktu ada moodiness, waktu ada roh yang jahat itu, Daud memilih untuk mengambil kecapinya dan memainkannya. Dan waktu Daud menaikkan setiap pujian, Daud menyembah Tuhan, Daud menaikkan penyembahan yang keluar dari kecapi yang dimainkan itu. Tiba-tiba itu akan menjadi the songs of deliverance. Di mana dikatakan di firman Tuhan, the moodiness is lifted. Setiap mungkin gelombang-gelombang mood gak jelas, gelombang-gelombang kesakitan, gelombang-gelombang kemarahan, keminderan, mencoba untuk merasuki kita, pilih untuk ambil kecapi dan tetap memainkan kecapi kita. Karena itu yang akan membuat kita dibebaskan daripada setiap apapun mood-mood roh-roh jahat yang mencoba untuk merasuki kita. Yang kedua, kita mau sama-sama belajar dari Yosafat. Di 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai 22. Ya. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Hari itu bangsa Yehuda ini diperhadapkan dengan Bani Amon dan Bani Moab. Dan di tengah semua mungkin musuh-musuh bersenjata, yang saya bayangkan tuh musuh-musuh bersenjata tuh serem banget gitu ya. Bukan kayak hari, ya serem banget lah di bayangan saya tuh. Saya tuh bayangin hari itu mereka di hadapan orang-orang yang bawa senjata. Tapi ada keputusan aneh yang dibuat oleh Yosafat. Dia menyuruh para penyembah-penyembah, pemazmur-pemazmur, pemuji-pemuji untuk berada di barisan terdepan. Dan berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan waktu mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Seringkali di dalam hidup kita, kalau kita ini melihat musuh-musuh bersenjata. Apa sih musuh-musuh bersenjata dalam hidup kita? Mungkin kita nggak ngelihat secara face to face Bani Amon dan Bani Moab bawa perisai, bawa pedang, bawa tombak, enggak. Tapi Tuhan berkata ini bicara tentang kemiskinan. Ini bicara tentang masalah demi masalah, ekonomimu atau apapun itu. Itu adalah musuh-musuh bersenjata yang mencoba untuk membuat kaki kita ini tremble dan tidak bisa mengangkat setiap pedang. Dan dikatakan saat ada musuh-musuh bersenjata di hadapannya, mereka memilih untuk menaikkan sebuah pujian di hadapan lawan-lawannya. Seberapa kalau kita hari ini menghadapi sebuah kemiskinan, kita milih untuk Tuhan setiap kali gak punya uang misalnya, Tuhan aku mengucap syukur. Setiap kali kita ngelihat masalah kita berkata Tuhan aku mengucap syukur sebab Engkau setia. Dan waktu kita terus menaikkan pujian demi pujian, tiba-tiba Tuhan itu yang berdiri dan Tuhan itu yang berkata, aku yang akan melakukan penghadangan terhadap musuh-musuhmu. Hari ini seberapa besar pun masalah yang kita alami, percaya kita tuh kuncinya cuman menaikkan nyanyian. Kita kuncinya cuman open, unlock our hearts buat percaya Tuhan itu lebih besar dari apapun. Unlock our lips untuk memperkatakan Tuhan lebih besar dari apapun. Saya tuh suka banget lagu Yahweh Rafa itu karena membuat saya di tengah masalah yang saya alamin, saya tuh bisa unlock my lips untuk terus memperkatakan kuasa nama-nama Tuhan. Sampai mungkin lagi ngalamin kekurangan, ada jireh yang menyertai. Dan waktu ada kata selah, Tuhan yang akan menyatakan dirinya, Jehovah Jireh itu yang akan menyatakan dirinya. Dan sekali lagi mungkin kita diperhadapkan dengan musuh demi musuh bersenjata. Tapi jangan pernah pilih untuk menjadi takut. Jangan pernah memilih untuk menjadi gemetar. Tapi pilih untuk unlock our hearts. Untuk percaya dan unlock our lips. Untuk terus menaikkan sebuah pujian. Sampai akhirnya Tuhan yang berkata apa? Aku yang akan melakukan penghadangan terhadap musuh-musuh kita. Dan Tuhan berkata apa? Mereka terpukul kalah. Ujungnya apa? Musuh-musuh kita terpukul kalah. Sama-sama katakan musuh-musuh kita terpukul kalah. Dan yang kita mau sama-sama belajar dari Paulus dan Silas. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ini buat saya keren sekali kekuatan sebuah Songs of Deliverance. Dikatakan hari itu Paulus dan Silas ada di dalam penjara dan
di tengah malam, Paulus dan Silas memilih untuk berdoa dan menyanyikan sebuah puji-pujian kepada Allah. Dan tiba-tiba waktu orang-orang itu mendengarkan puji-pujian dan doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, tiba-tiba apa? Seketika itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kadang mungkin ini bicara tentang setiap pelayanan yang kita punya, mungkin provinsi, mungkin kota demi kota yang dipercayakan dalam hidup kita. Dan kita seringkali, Tuhan ini gak ada harapan, orang-orang yang aku layani ini terlalu dibelenggu dengan setiap rantai demi rantai, tali-tali maut dan sulit untuk dilepaskan. Dan kita makin lama makin tahu bahwa ini sudah menjelang malam hari. Tapi mau gak sih kita ini menjadi seperti Paulus dan Silas, yang di tengah malam, di mana dunia berkata gak ada pengharapan, dunia berkata gak ada kesempatan, gak ada peluang, gak ada apapun. Tengah malam gelap, penuh dengan kegelapan. Tapi hari itu sebuah keputusan yang Paulus dan Silas lakukan, ternyata itu membuat siapapun yang mendengar nyanyian mereka itu dilepaskan. Mungkin hari ini kita dipercayakan satu provinsi, satu kota, dan kita ngerasa, ini susah banget, gak ada harapan lah, susah. Tapi ayo kita sama-sama pilih untuk menjadi seperti Paulus dan Silas. Di mana saat tidak ada pengharapan, di mana saat tidak ada apapun juga yang mungkin kesannya baik, pilih untuk terus menaikkan sebuah penyembahan, sebuah nyanyian, sebuah doa. Dan dikatakan waktu kita ini menaikkan sebuah doa dan nyanyian, Tuhan di sini dikatakan tiba-tiba semua pintu itu terbuka, semua belenggu itu terbuka. Mungkin di provinsi kita ngelihat gak ada pintu demi pintu yang terbuka. Semua kok susah, mau buat 10.000 kok susah rasanya. Nyoba ke gereja ini susah, nyoba kemana susah. Dan mungkin terasa susah gitu. Tapi mau gak sih kita sama-sama menaikkan sebuah ucapan syukur, kita kembali menata mezbah kita. Untuk apa? Menaikkan sebuah ucapan syukur. Dan tiba-tiba waktu kita menaikkan sebuah nyanyian, kita menaikkan sebuah doa, kita itu akan berubah menjadi sebuah songs of deliverance. Dan waktu kata selah, Tuhan berkata, aku yang akan mengirimkan gempa dan aku akan membuat setiap sendi-sendi penjara itu goyah. Apapun yang membelenggu mereka, apapun yang tertutup bagimu, hari ini akan dibukakan. Dan setiap belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita, setiap tali-tali maut yang mengikat hidup kita, bahkan orang-orang yang ada di satu pelayanan dengan kita, provinsi kita yang masih dibelenggu dengan Tuhan berkata apa? Maka terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hari ini siapa yang mau lihat Tuhan dinyatakan di hadapan setiap musuh-musuh bersenjata, setiap kemustahilan, setiap pintu-pintu yang bahkan tertutup. Mari kita sama-sama naikkan sebuah nyanyian. Karena waktu nyanyian, waktu kita menaikkan sebuah nyanyian, waktu kita unlock our hearts, kita percaya dan kita unlock our lips, kita buka lidah bibir kita untuk terus memperkatakan, maka itu akan menjadi sebuah kuasa yang diberikan dalam mulut kita untuk apa? Untuk melakukan penghadangan terhadap musuh-musuh kita. Untuk apa? Untuk membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Untuk apa? Untuk melepaskan setiap belenggu demi belenggu. Saya ini anak IS, ya. Ada Miss Kay, ada Miss Kelly di sini. Saya ini anak IS. Dan selama saya sekolah, saya itu
sangat luar biasa lah dengan yang Miss Kelly ya. Izin ya Miss ya. Saya ini sangat diberkati dengan hidup Miss Kelly. Karena saya tuh ngelihat setiap apapun musim yang beliau sedang alami, Miss Kelly itu akan datang ke kelas dengan senyum yang sangat lebar dan dengan sebuah nyanyian yang keluar dari hatinya. Dan saya tuh sampai, Miss Kelly ini kayaknya nggak pernah ada masalah atau gimana ya. Saya tuh kalau ada masalah rasanya udah pengen shutdown aja, tutup mulut, merenungkan sendiri, bergulat sendiri. Tapi tiba-tiba waktu saya itu melihat hidup Miss Kelly dan saya tuh berkata, harusnya memang seperti itu. Saat kita melihat sebuah masalah bukan kita shutdown dan diem. Seringkali yang kita lakukan gitu, kita ngelihat masalah, makin besar masalahnya, makin shutdown dan diem dan sembunyi. Tapi waktu saya lihat hidup Miss Kelly dan saya belajar dari hidup Miss Kelly, saya tuh tahu bahwa apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, kita bisa overcome dengan sebuah joyous praise. Dengan sebuah sorak-sorai yang keluar dari hati kita yang percaya. Simply karena kita percaya Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap apapun yang kita sedang alami. Jadi hari ini saya tahu di tempat ini mungkin ada Bapak Ibu semua yang sedang mengalami masalah demi masalah. Sedang diperhadapkan dengan musuh-musuh bersenjata dalam hidup kita. Tapi mau gak sih kita pakai kesempatan ini untuk menaikkan sebuah nyanyian yang simple dan sederhana tapi itu menyentuh surga. Dan tiba-tiba waktu nyanyian kita naik berubah menjadi the songs of deliverance. Dan tiba-tiba Tuhan yang melakukan penghadangan terhadap musuh-musuh kita. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama tutup mata kita. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan, setiap battles yang kita sedang hadapi Tuhan hari-hari ini. Tapi biar sungguh Tuhan setiap kebenaran, setiap rema, setiap apapun yang Engkau berikan hari ini menjadi sebuah kekuatan yang kembali diletakkan di lidah bibir setiap kami. Sampai kami berhasil melihat setiap apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami. Setiap apapun yang menjadi musuh-musuh bersenjata dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah pembuat mujizat sejati.